Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Maryati. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, iya. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Umar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Umar pagi ini dan untuk seterusnya semoga sehat selalu. Ya, bagaimana untuk Pak Umar? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat, Umar. Anak-anakku semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan, ya, diberikan nikmat sama Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar bersama lagi, maka kita harus bersyukur kepadanya, tentu dengan cara beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak, salah satu bentuk ibadah kita adalah menjaga apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hari ini kita diberikan kesehatan, yuk kita jaga kesehatan kita dengan selalu mentaati protokol kesehatan. Iya. Yakni kita selalu pakai masker kemanapun, ya. Kemudian selalu menjaga jarak dan tidak lupa hindari kerumunan dan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Itu minimal, ya. Anak-anak semuanya, di samping itu kita juga harus selalu berdoa ya Bu Maria, agar apa yang kita inginkan selalu dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar. Yuk sekarang kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi. Sekarang kita sudah di subtema yang kedua, perkembangan teknologi produksi sandang. Anak-anak semuanya, kalau kita lihat gambar ini, teman-teman kita memakai pakaian yang bermacam-macam ya Bu Maria. Ada yang pakai kaos berwarna hijau, ada yang pakai berwarna biru, ada yang pakai kerudung, ada yang pakai warna kuning, ya, bermacam-macam sekali. Mungkin bahannya juga bermacam-macam ya Bu Maria. Nah, ini semuanya merupakan hasil teknologi produksi sandang. Pembelajaran kelima. Anak-anak, setiap kali kita belajar tentu ada tujuan belajar yang hendak kita capai. Nah, anak-anak, setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan yang pertama anak-anak dapat menceritakan peran orang-orang yang terlibat dalam pembuatan pakaian dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan manfaat keberadaan orang-orang di lingkungan sekitar yang terlibat dalam pembuatan pakaian dengan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri putar dengan menggunakan benda konkret. Yang keempat, menemukan banyak simetri putar pada sebuah bangun datar menggunakan benda konkret. Nah, anak-anakku semuanya, yuk sekarang kita ikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Anak-anak semuanya, kalau kita lihat baju kita, pakaian kita, ya, celana kita, rok kita, ya, itu semuanya berasal dari alam, ya. Tapi kok bisa jadi kain seperti ini ya Bu ya? Jadi enak dipakai ya Bu ya. Nah, ini tentunya ada proses pembuatannya. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan coba baca berkait dengan apa ya, pembuatan pakaian sejak dari bahan dasar sampai ke pasar, sampai menuju ke pasar yang pada akhirnya bisa kita beli. Yuk sekarang untuk lebih jelasnya kita baca teks ini ya. Tapi ingat, harus benar-benar disimak, dipahami setiap paragrafnya. Yuk silakan Bu Mar. Mari anak-anak, kita simak. Anak
anak-anak bisa mengikuti pada buku halaman 98. Ya. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Nah, anak-anak semuanya itu tadi teks ya yang sudah kita baca bersama-sama. Ternyata anak-anak di situ proses untuk menjadi baju itu melewati berbagai tahap ya Bu Maria. Dari kapas ditanam atau bahan lain ya, domba atau bahan-bahan dasarnya. Itu dulu proses untuk menjadi ada dulu, mungkin dari peternakan, para petani ya, sampai ulat sutra juga diternak dulu, sampai itu menyediakan pompongnya itu yang dibalut kayak apa ya, kapas seperti itu. Itu nantinya akan diambil menjadi serat-serat untuk dibuat menjadi kain, dipintal menjadi kain. Setelah itu masuk ke pabrik, dipintal menjadi benang. Pekerjaan lagi. Dari benang menjadi kain, dibuat, ditenun menjadi kain. Setelah menjadi kain, dibawa ke penjahit. Ternyata banyak sekali menjadi baju. Sampai situ masih dibawa ke pasar Bu, atau ke butik untuk dipasarkan, baru kita beli, kita pakai. Nah, itu juga membutuhkan banyak tenaga ya Pak? Iya. Membutuhkan banyak tenaga, banyak profesi, pekerjaan yang bermacam-macam. Dan siapa saja yang terlibat di situ banyak ya Pak? Ada petani, ada penjahit, ada tenun ya. Di situ melibatkan beberapa pekerja. Nah, siapa saja yang terlibat? Sekarang silakan dimasukkan ke kolom sini, Maria. Petani kapas. Mengerjakan apa? Menanam kapas. Tempatnya di mana? Di kebun ya. Hasilnya kapas. Terus berikutnya apa tadi? Iya, tadi yang sudah. Kamu lihat di teks semuanya. Kamu perhatikan di teks, membaca dengan teliti dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak semuanya, seandainya ya, tidak ada petani kapas, tidak ada penenun, tidak ada pemintal, tidak ada penjahit, seperti zaman dahulu ya Bu Maria, apa yang terjadi? Tentu ya
kita akan kesulitan untuk memakai pakaian dengan nyaman, ya Bu Maria. Nah, anak-anak, coba kamu ceritakan, seandainya tidak ada mereka ini, apa yang terjadi? Kamu ceritakan, Pak, cerita sama siapa? Kan nggak ada teman-teman di sini. Ya udah, cerita sama ayah, sama ibu, ya. Yang ada dalam keluarga aja. Dalam keluarga saja, ya. Tidak usah terus keluar rumah untuk bercerita, itu nggak perlu. Nah, anak-anak semuanya, nah setelah kamu ceritakan itu, sekarang kita amati lagi tabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian diskusikan ya dengan teman-teman. Nah, kali ini nggak usah diskusi dengan teman-teman karena jauh. Nah, silahkan berdiskusi dengan keluarga ya Maria yang ada di rumah saja. Ya, mungkin berdiskusi dengan ibu, mungkin berdiskusi dengan ayah. Ini mohon maaf ayah ibu, ini kerepot ya ayah ibu terus ya Bu Maria karena belajar di rumah. Mungkin pada kakak atau pada kakek, nenek, pokoknya yang ada di dalam rumah lah. Gak usah meninggalkan rumah terlebih dahulu. Nah, anak-anak semuanya setelah berdiskusi, tentu ada hasilnya toh, ada kesimpulannya toh. Nah, silakan anak-anak tuliskan di sini. Orang-orang yang berjasa membuat pakaian siapa saja tadi. Anak-anak semuanya, ada banyak jenis pekerjaan di sekitar kita, di sekitarmu. Ada penjahit, ada pedagang, ada abang becak, ya, ada guru kayak Pak Rahmat, kayak Bu Mariati, ada dokter, ada polisi, ada tentara, ada dosen, ada pelaut Bu Mar, nakoda ya Bu Mar, ada sopir, banyak ada masinis, banyak sekali. Nah, mereka itu sangat berjasa kepada kita. Walaupun tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui Bu Maria. Coba bayangkan saja kalau kita mau pergi ke, misalnya pergi ke luar kota, mau naik bis tidak ada sopir. Nggak ada sopir, repot, nggak bisa. Apalagi kalau kita mau pergi ke luar pulau Bu Mar. Wah, nggak ada kapal, nggak ada pesawat terbang. Nggak bisa dong kalau kita mau berenang. Nah, maka anak-anak kita harus bersyukur ya, kita harus bersyukur, dan tentunya kita harus berbuat baik kepada siapapun ya, kepada siapapun. Jangan dikira walaupun kayaknya remeh ya Bu Maria, nggak usah misalkan pemulung ya Bu Maria. Pemulung kayaknya remeh, itu sangat berjasa sama kita. Coba bayangkan kalau sampahnya nggak diambil pemulung, nggak diproses daur ulang, apa yang terjadi? Tempat sampah akan menggunung ya Bu Maria, sangat banyak sekali. Apalagi sampah-sampah yang dari plastik, ya, yang susah untuk terurai. Itu nanti bisa butuh waktu bertahun. Semuanya pasti punya jasa terhadap kita, walaupun kita terkadang tidak menyadari apa yang diberikan kepada kita. Nah, anak-anak semuanya, pesannya Pak Rahmat, jangan sekali-kali meremehkan profesi orang lain. Kita harus selalu menghormati, kita harus menghargai. Mari ya. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak masih ingat gak kamu dengan motif kain kesayangannya Ibu Ude dulu? Salah satunya itu ada motif persegi ya Bu Maria, yang pernah kita coba kemarin ya Bu Maria. Ada persegi panjang, ada lingkaran. Nah, salah satunya ada persegi. Nah, sekarang kita lakukan percobaan dengan langkah-langkah seperti ini. Gambarlah persegi di atas karton dengan panjang 5 cm. Nah,
perseginya Bumar, gambar perseginya Bumar. Nah, ini Bumar sudah gambarnya Bumar, Ya, yang gambar ini. Bumar. Oh, yang gambar. Nah, Ya, ini ya. Ya. Ini Bumar tidak 5 cm. Kalau 5 cm Nggak terlalu kelihatan kecil, nanti. kamu tidak bisa Melihat, melihat ya. nggak Ini kelihatan. dibuat besar Bumar. Ya. Nah, yang kedua digunting Bumar. Nah, itu yang kecil tadi sudah digunting ya Bumar ya. Ini hasil pengguntingan. Nah, kemudian dijiplak. Ya. Itu Kita dijiplak. jiplakkan. Dari huruf A kita tempel berimped dengan huruf A. Ya. Nah, itu sudah dibuat sama Bumar tadi. Ya. Ya. Nah, yang berikutnya tentukan titik pusatnya. Berarti yang di belakang Bumar, yang gambar kuning dikasih titik di tengah-tengah Bumar. Titik pusatnya. Nah, pakai spidol Bumar. Di tengah-tengah. Nah, caranya dari sudut ke sudut dikasih garis bayangan nih Bumar ya. Dikasih garis bayangan. Jadi sudut A ke sudut C, sudut B ke sudut D. Nah, dikasih titik. Kasih titik seperti itu. Yang kelima, letakkan karton persegimu tepat pada atas gambar persegi yang kamu buat. Letakkan Bumar. Yang ini kita letakkan, kita tempel sesuai dengan hurufnya. Yang sudut A dengan sudut A kita tempel. Nah, sekarang sudah pas ya anak-anak. Yang A, yang B, yang C, yang D. Nah, yang keenam, coba putar karton persegimu searah jarum jam. Diputar. Kita putar. Ini dari A tadi ke A ya. Sekarang yang A kita putar. Kita putar sesuai arah jarum jam. Ya, 1 kali putaran. Ya. Ini 1. Nah, pertanyaannya yang ketujuh, apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Iya. Itu lihat. Penuh enggak? Penuh dong? Penuh enggak? Penuh. Iya, penuh ya. Tidak ada gambar yang kertas yang keluar. Ya, tidak ada bangun yang keluar. Ya. Iya. Yang kedelapan, cobalah putar lagi sampai menempati posisi semula. Putar lagi Bumar. Putar lagi. Tadi A sudah bergeser ke B, kita putar lagi. Iya. Kita putar lagi. Iya. Hanya sampai di sini, kita putar lagi. Hanya berjalan lagi. Iya. Sampai di sini, kita putar lagi A sampai kembali ke semula. Ke semula A. Ya, A sudah kembali lagi ke posisi semula, yang B juga kembali, C, D sudah kembali ke posisi semula. Pertanyaan yang terakhir Bumar. Berapa kali putaran persegi dapat menutup bingkainya apabila diputar 1 kali putaran penuh? Iya, penuh ya, dari A berarti kembali ke A. Ya, lihat lagi. Kita putar. 1, 2, 3. Iya. Kembali lagi. 4 sudah kembali lagi ke semula A ke A. Paham anak-anak? Ya, nanti anak-anak di rumah bisa mencoba membuat sendiri ya, agar lebih paham ya. Ya. Nah, ini gambarnya Bu, kalau prosesnya putar ini Bu. Nah, ini pertama kita putar ke sini 1 kali. Terus ini ke sini lagi 1 kali. Ini ke sini lagi 1 kali, ini ke sini lagi sampai A kembali lagi ke posisi A semula. Nah, sekarang supaya lebih jelas kamu perhatikan ini. Nah, karena ini saya kasih warna Bumar. Ini kita putar sekali yuk. Ya, bersama-sama kita putar. Putar ya, A sampai A. Kling. Ya, 1. Sekarang A berada di B Bumar. Iya. Nah, ini 1 kali. Kita putar lagi yang kedua. A sekarang berada di C. Nah, lagi Bumar yang ketiga. A berada di D. Yang terakhir
A kembali ke A lagi semula. Berarti ada 4 kali Berapa ya, putaran? Ya, iya anak-anak mencoba sambil menghitung ya. Iya. Ya. Nah, anak-anak semuanya sekarang kita lanjutkan. Kita ganti bangun, Bu. Iya. Kita bangunnya ganti, tapi ini segitiga, Bu. Tapi ini segitiganya sama sisi. Ya. Ini, yuk sekarang kita lihat Jumar mau memperagakan lagi ya, yang segitiga sekarang. Nah, yuk kita lihat yuk. Ya, anak-anak ya, kita buat 2. Yang satu kita potong, yang satu dalam bentuk lembaran. Sekarang kita hitung. Kita lihat dulu ya, bangun datar kita tempel dulu. Oh, posisinya sudah sesuai. A di A, B C. B, C dan Ya, C. C. Terus ada berapa simetri putar? Kita hitung. Dari A berjalan sesuai dengan arah jarum jam ya. Iya. Ya, A-nya berpindah ke huruf B. Berapa putaran? 1. Putar lagi. A berputar lagi. Pindah sampai huruf C. A-nya di C sekarang, Bu. ya. A-nya di C. A-nya di mana? Di C. Berarti berapa putaran? 2. Ya, berjalan lagi, berputar lagi, kembali. Ya. Berapa putaran? Sekarang posisinya A sudah kembali ke A. Ya, berarti simetri putarnya untuk segitiga sama sisi itu ada 3 ya, Bu Mari? Iya. Paham anak-anak? Nah, untuk lebih paham anak-anak mencoba di rumah ya dengan kertas. Ini harus mencoba, Bu, Kalau anak-anak. tidak mencoba anak-anak nanti lupa. Nah, anak-anak, kesimpulannya adalah beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Yang pertama. Yang kedua, putaran kurang dari 1 putaran. Yang ketiga, memiliki titik pusat. Mana titik pusatnya? Nih, ya, yang dinamakan titik pusat. Nah, ini supaya anak-anak lebih jelas lagi benar, maka anak-anak kita tugasi untuk mencoba di rumah. Tapi bangun datarnya tidak yang sudah kita coba bersama tadi ya anak-anak ya, tapi gunakan bangun datar ini. Ya. Persegi panjang, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan jajar genjang. Nah, kalau nanti memiliki simetri putar, kita centang di sini. Nah, tapi kalau tidak punya, kita kasih silang. Ya. Nah, kalau memiliki berarti ada banyaknya berapa? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kayak tadi persegi mempunyai 4 banyaknya ya Bu ya. Kemudian segitiga sama sisi mempunyai 3. Kalau persegi panjang ada berapa? Kalau segitiga sama kaki berapa? Kalau siku-siku ada enggak? Kalau jajar genjang ada enggak? Nah, silakan anak-anak harus mencoba. Nah, Pak, aku pengen bangun lain, boleh nggak Pak? Boleh, tapi yang ditulis di sini. Yang ditugaskan, yang ya. Anak-anak boleh mencoba bangun datar yang lain ya. Belah ketupat boleh, layang-layang boleh ya. Nah, ini kayaknya yang akan dikirim ke classroom yang ini ya, Bu ya. Awas,
bangunnya ini, tidak bangun yang lain. Nah, ini tugasnya. Ayo berlatih halaman 105, tapi menggunakan bangun datar yang sudah ada di tabel pada video. Foto tabelnya itu kirim ke Classroom. Jadi bangunnya sudah ditentukan ya anak-anak ya? Ya, yang pada tabel tadi ya. Iya. Nah, anak-anakku semuanya, karena anak-anak sudah paham, sudah mengerti semuanya, ya sekarang kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang pembuatan pakaian ya, kemarin dari bahan dasar sampai menjadi pakaian. Sampai di pasar. Sampai di pasar. Kemudian yang kedua, manfaat keberadaan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian bangun datar yang memiliki simetri putar dengan menggunakan benda konkret. Tadi cuma sampai sudah ya, kertas ya, iya, benda konkret. Nah, yang keempat, simetri putar pada sebuah bangun datar. Ini menggunakan benda konkret juga. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Kemudian, apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Nah, anak-anakku semuanya, apabila ada permasalahan, silakan bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing, atau bisa japri kepada Bu Mariati, pada Pak Ahmad, ya. Nomor HP-nya ada di YouTube. Kemudian bisa juga anak-anak tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab bersama-sama. Nah, anak-anak semuanya, sebagai penutup dari kegiatan belajar hari ini, yuk kita berdoa, tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, Pak Ahmad dan Bu Mariati tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya karena masih mau dengan semangat mengikuti pembelajaran yang kita berikan ya Bu Mariati. Nah, Pak Ahmad juga secara pribadi minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Umar juga ya anak, mungkin ada tutur kata dari Umar yang tidak berkenan di hati anak-anak. Umar juga minta maaf. Sekian dari Pak Ahmad dan Bu Mariati. Sebelum berpisah, yuk dilihat tombol subscribe-nya masih merahkah? Kalau masih merah, dipencet supaya berwarna putih seperti ini. Kemudian di like dengan jempolnya ke atas, dan jangan lupa di-share kepada siapapun di grup sosial media. Sekian dari Pak Ahmad dan Bu Mariati. Sampai ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.